seluruh ya batang ada struktur di atas. Kita diminta menentukan seluruh gaya batang pada struktur di atas. Tidak eksplisit ditanyakan reaksi, artinya kalau bisa nggak hitung reaksi nggak apa-apa, cuma ini nggak ada cara lain ya. Kalau kita mulai dari atas, biasanya kalau nggak perlu hitung reaksi kan mulainya dari yang jauh. Di F ini ada 1, 2, 3 batangnya, jadi kita nggak bisa mulai dari sini karena ini ada 3 anon nanti ya. Jadi mulainya pasti harus dari A atau dari C. Nah kalau mulai dari A reaksi harus dihitung, jadi kita lengkapi verbodinya. Ini RAY, ini RAX, ini RC. Ya. Nah, reaksi harus dihitung dulu. Jadi pakai keseimbangan apalah momen gitu misalnya, momen ke C sama dengan 0. Ada RAX kalikan 6, 12 ya. 12 RAX dan RAY, maaf, vertikalnya searah jarum jam positif. RAX karena segaris tidak memberikan momen, hanya ada ini 8, 12 dan 4 ini. Dikurangi momennya berlawanan putaran jarum jam 8 kali 8. Dikurangi lagi 12 kali berapa itu? 6. Ditambah ini 4 ini momennya searah jarum jam 4 kali 3 ya. Sama dengan 0. Jadi RAY-nya harus mencet kalkulator. Ini pindah ke sana, ini 64. Ini pindah sana tambah 72 dikurangi ini pindah sana 12. 124 bagi 12. Ya, gitu ya. Salah. 64 tambah 72 bagi 12. 10,33 ya. Kilonewton positif artinya ke atas. Ya, benar. Sigma X sama dengan 0. Ada RAX 4 sama dengan 0. Jadi ini RAX-nya minus 4 kilonewton. Artinya ke kiri. Lalu sigma FY sama dengan 0. AY MC ada minus 8 ke bawah, ada minus 12 sama dengan 0. Kita di sini kita dapatkan MC 20, ini sudah 10,33, berarti sisanya berapa? 9,67 ya. Kilonewton ke atas. Saya selalu menyarankan cek biar melaksanakan itu kita bisa lakukan perhitungan misalnya momen kemana sini gitu ya, ke E misalnya ini untuk cek sigma momen ke E sama dengan 0 aja. E-nya ada di sana, dari sini RAX-nya ngasih momen negatif minus RAX-nya berapa tadi? 4 ya. Minus negatif dari ini tapi nilainya minus 4, jadi minus 4 kalikan 3 yang ini, terus RAY-nya kalikan 8, RAY-nya ini 0,33 kali 8, terus ini kurangi 8 kali 4, kurangi 12 kali 2,
terus 4-nya tidak memberikan momen, nah, kurangi lagi RC kali 4, RC-nya ini 9,67 kali 4. Kalau ini benar sama dengan 0, mestinya hitungan kita yang di atas sudah benar. Ini 12 tambah 10,33 kurangi 32 kurangi 24 kurangi 9,6 kali 4. Ya, 0. Jadi ini udah cek ya. Artinya reaksinya sudah benar. Lalu kita bisa mulai menentukan gaya batang dengan meninjau keseimbangan titik. Oh ya, tadi saya belum sampaikan karena gambarnya kan potongannya mengitari titik. Biasanya kalau kita sudah bilang keseimbangan titik, kadang-kadang gambar potongannya tidak digambarkan ya. Ini saya hapus, tapi benar-benar angka ini masih ingat ya, 1033 dan 967 ya. Nah, naik 4. Kita mulai dengan keseimbangan A, karena kita akan tinjau keseimbangan setiap titik. Kadang-kadang hanya gaya dan titiknya saja yang digambarkan, ya tidak terlalu lama nuliskan. Jadi kalau ini titik A, ada RAY, ada RAX yang tadi kita sudah dapatkan nilainya ke kiri ya, yang sama dengan 4 ke kiri ya. Jadi 10,33. Lalu ada 2 batang AB dan AB. Nah, kadang-kadang digambarkannya gaya ini aja langsung daripada gambar potongan. Semua toh gayanya melewati titik yang bersangkutan. Jadi kalau di titik A ya gambarkan aja semua batang-batangnya. Arahnya selalu keluar dari titiknya ya. Selalu ke arah luar, jangan ke dalam. Kecuali reaksi ya gimana arahnya ngikut aja. Tapi kalau gaya batang arahnya keluar dari titik yang ditinjau. Nah, kalau kita lihat ini ada NAB arahnya horizontal, NAD miring ke sana, maka yang lebih baik kita kerjakan duluan adalah arah Y-nya. Sigma FY sama dengan 0, karena kalau kita tuliskan begini NAB nggak akan ikut ya. Jadi NAD-nya langsung dapat. Arahnya vertikal ke atas, ini 4/3, yang ini bagus nih. 4/3, jadi vertikalnya 3/5. Artinya ada RAY yang 10,33 ditambah dengan 4/5 NAD sama dengan 0, kita bisa langsung dapatkan NAD. Minus berapa harus kita ini pindah sana 10,333 dibagi dengan 0,8 minus 12,92 kilonewton, minus artinya tambah. Oke, nah NAD sudah dapat, kita bisa pakai sigma Fx sama dengan 0. Ada ini 4 ke kiri, ini minus 4. Tambah dengan komponen horizontal dari NAD yang bisa ditulis. Komponen horizontalnya 3. Oh, ini kebalik. Ini 4-nya yang horizontal, 3-nya yang vertikal. Tadi salah. Jadi ini keliru. Vertikal ini 3. Kalau begitu ini nilainya nggak segitu. 10,333 bagi 0,6. 11,22 minus 17,22. Lalu ini yang 4/5-nya ya. 4/5 NAD. NAD-nya nilainya sudah ada, tinggal kita masukkan. Ditambah dengan ini NAB sama dengan 0 ya. Arah X ada ini minus 4,
4/5 dari NAD dan NAB-nya sendiri. Dan ini sudah ada, tinggal masukkan ke sana, kita akan dapatkan NAB. Pindah sana jadi 4, ini pindah sana jadi 0,8 kali 0,8 1778 kilonewton positif, artinya dua batang ini diperoleh, kita bisa maju ke B, belum bisa, ada 1, 2, 3, ada 4 anonnya, masih terlalu banyak. D bisa, atau kalau dari kanan C juga bisa ya. Mungkin dari A kita ke C dulu, C lebih mudah sedikit gayanya. Keseimbangan titik C. C ada gaya vertikal tadi 9,67 ya reaksinya. Lalu gaya batang BC-nya belum diketahui. Lalu yang miring gaya batang CE. Dua gaya belum diketahui, jadi bisa kalau seperti ini lagi vertikal duluan agar NDC-nya nggak usah ikut. Itu ada 9,67 tambah komponen vertikalnya dari 3/5 ya. 3/5 MCE sama dengan 0 gitu ya. Dari sini bisa langsung kita dapatkan MCE-nya. Ini dibagi 0,6 ya. 9,66 itu dibagi 0,6 minus 16,11 kilonewton, artinya tekan juga minus ya. Kemudian sigma Fx sama dengan 0. Ada ini minus NBC minus ini komponennya 4/5 NCE sama dengan 0. Ini sudah tahu, tinggal masuk saja. NBC-nya pindah sana, jadi NBC-nya gaya batang BC itu adalah minus 4/5 kali ini. Ini kalikan 0,8. Ini minus kali ini jadi plus 12,89 kilonewton tarik. Sudah 4 batang yang kita peroleh. AD dan AB di sini, BC dan CE di sini, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 batang lagi. Nah, kita bisa maju ke titik berikutnya, D misalnya, karena D masih belum bisa. Meskipun dua ini AB dan CE, AB dan BC sudah diperoleh, tapi masih ada 3 batang yang lain, jadi belum bisa menggunakan titik B dulu. Bisa gunakan titik D. Nah, kita harus mencatat ini. Saya catat di papan tulis yang di luar layar saja biar nggak lupa saya. NAB-nya 8, NAB-nya minus 17,22. Lalu ada mana lagi tadi, ini BC dan CE. NBC-nya 12,89 ton dan NCE-nya 16,11. Kita lanjut ke titik D. Nah, di titik D ada gaya yang 8 kilonewton dan 1, 2, 3 buah batang ini. Jadi itunya di sini ada gaya 8 kilonewton. Di situ lalu ada batang AD. AD ada batang PD.
dan ada batang ini DF. NDF 3 batang, tapi AD tadi sudah kita hitung ya di waktu keseimbangan titik A. Nilainya sudah ada, saya catat itu minus 17,22. Jadi selanjutnya bisa pakai sigma gaya dalam arah horizontal, dua-duanya muncul. Dalam arah vertikal, dua-duanya juga muncul. Jadi mau nggak mau, ya ditulis aja, nanti paling kita eliminasi. Ya. Jadi sigma fx sama dengan 0. Ada NAD ke kiri ya, atau yang unknown dulu saja saya tulisnya. NDF kalikan komponennya, ini 2:2 ya. Ya ini 2 ke kanan, di sini 2 vertikal, jadi 1:1, seperakar 2 ya. Jadi seperakar 2 MDF. Kemudian BD itu yang miring ke bawah sini 2:3. 4/9, jadi akar 13 ya. Horizontalnya 2/13. Ke kanan, jadi tambah 2/13 NBD. Udah. Nah, baru sisanya. Yang 8 tidak punya komponen horizontal, komponen horizontalnya hanya 1 di sini. Kurangi ini horizontalnya AD ini adalah 4/5. NAD sama dengan 0. NAD-nya ada, nanti tinggal dimasukkan nilai. Tapi kita belum bisa menyelesaikan persamaan ini karena ada NDF dan NBD yang belum diketahui. Sigma FV sama dengan 0. Dalam arah Y vertikal, NDF-nya komponennya seperakar 2 juga. NDF, NBD-nya ke bawah 3/13. NBD. Terus ada 8 ke bawah juga, minus 8. Dan ada NAD ini minus 3/5 NAD sama dengan 0. Nah, ini sudah ada seperakar 2 dan seperakar 2, jadi kita bisa eliminir nih. Dikurangkan gitu. Kalau dikurangkan ini habis, ini 2 dengan min 3 jadi 5 ya. 5/13 NBD. Semua ini angka aja semuanya. Jadi kalau angka aja saya hitung aja. Minus 0,8 kali NAD-nya tadi 17,22 minus lagi ya. Minus 17,222 dikurangi 8, ditambah jadinya. Karena ini dikurangi, pengurangnya minus, jadi ditambah 8, ditambah lagi 0,6 kali NAD lagi ya. NAD-nya 11,44 ini hasil penjumlahannya, tambah 11,44 sama dengan 0. Jadi dari sini Anda akan dapatkan NBD-nya minus 11,44/5/13 ya, 2,29 akar 13 kilonewton tekan ya. Jadi gaya batang BD sudah diperoleh. Nah, kalau BD sudah diperoleh, kita bisa ambil salah satu persamaan ini untuk mendapatkan gaya batang TF ya. Jadi nilai itu kita masukkan lagi ke sini, nanti Anda akan dapatkan F. Gitu ya. Nah, demikian seterusnya. Satu persatu Anda bisa teruskan saja ini ya. Angka-angkanya sudah ada, jadi bisa jadi exercise Anda kalau mau meneruskan ini. Nah, nanti kalau Anda lihat waktu setelah menyelesaikan titik D, kita bisa pindah ke F ya, karena DF-nya kan sudah dapat nih ya. Setelah NBD-nya kita masukkan ke salah satu persamaan ini dari 2 ini, DF-nya sudah diperoleh. Jadi kalau Anda tinggal titik F, BF dan EF-nya bisa dicari. 2 unknown lagi. Nah, setelah itu tinggal yang mana nih? Yang ini tadi sudah dari C. Dari C bisa pindah ke E. Kan?
Dari E juga bisa dapat 2 sebenarnya. Tapi yang ini misalnya sudah dapat dari sebelumnya. Ya nggak apa-apa, dijadikan cek saja jadinya. Bahwa keseimbangannya harus menghasilkan 0. Atau kalau tadi Anda jalan dari A ke D ke F, dari C ke E, semua sudah dapat tuh ya. Titik B belum terpakai keseimbangannya. Lagi titik B keseimbangannya bisa Anda gunakan untuk cek. Jadi setelah semua gaya batang ini diperoleh dengan keseimbangan titik-titik yang sebelah atas ini, semua gaya batang sudah dapat, keseimbangan titik B itu akan menghasilkan 0 juga, sigma fx-nya dan sigma fy-nya. Kalau memang 0 dengan gaya batang yang dicari lewat tempat lain, kemungkinan besar hitungan Anda sudah benar. Tapi kalau tidak 0, sigma fx atau sigma fy-nya di B ini, berarti ada kekeliruan entah pada saat mengeceknya atau tadi waktu menghitung ini ada yang keliru. Ini saya juga waktu menghitung ini belum sampai cek. Jadi nanti bisa diperiksa saja. Anda bisa mengkoreksi ini kalau Anda teruskan, dan satu titik terakhir itu bisa dijadikan cek. Selalu begitu. Kenapa begitu? Karena reaksinya kita sudah dapat duluan. Jadi kalau kita jalankan semua sekaligus dengan reaksi bisa sih ya, tapi nanti persamaannya banyak ya, simultannya.